Pet pertempuran Istana Naga. Di depan toko, semua orang melihat ke toko hewan peliharaan di depan mereka. Tampaknya bos dari Dragon Palace Battle Pet adalah orang yang melemparkan kutukan. Tentu saja, jika bukan karena dia akan keluar untuk menjelaskan. Lagi pula, dia telah menyinggung seseorang. Bos hewan peliharaan pertempuran Istana Naga tidak sederhana. Dia tahu kutukan. Siapa yang berani memprovokasi musuh seperti itu? Beberapa orang melihat War Pet Shop Istana Naga dengan rasa hormat di mata mereka. Bahkan para ahli tingkat penguasa abadi pun dipenuhi rasa takut. Semua orang telah menyaksikan adegan tadi. Adegan aneh seperti itu bahkan menyebabkan para ahli yang menguasai 4 hukum terluka parah dalam sekejap. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Para penegak berdiri di sana tanpa daya. Mereka tidak punya bukti sama sekali. Begitu mereka memprovokasi orang seperti itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum memprovokasi orang seperti itu. Mereka yang telah menguasai 5 atau 6 hukum harus mundur ketika bertemu dengan orang seperti itu. Ini karena dia tidak bisa membunuhmu, tapi dia bisa mengutuk keluarga dan temanmu. Di bawah kutukan yang aneh, yang lemah tidak bisa menahannya sama sekali. Meneguk. Mendengar diskusi di sekitar mereka, wajah Sangguan Zehan dan Si Zhengyang menjadi pucat. Jika kutukan formasi baru saja muncul pada mereka, mereka pasti sudah mati, 100% mati. Memikirkan keadaan guru mereka yang menyedihkan, beberapa dari mereka gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ayo pergi dan lihat bagaimana keadaan Tuan dan yang lainnya. Sangguan Zehan melirik pet pertempuran Istana Naga dengan sedikit ketakutan dan segera terbang menuju lokasi Akademi Suantian. Harga di toko hewan peliharaan Istana Naga cukup adil. Ayo masuk dan beli. Beberapa pakar tingkat dewa-dewa abadi ragu-ragu sejenak sebelum memasuki toko hewan peliharaan. Mereka tidak memiliki konflik dengan pemilik hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Sebaliknya, mereka masih pelanggan dan pihak lain tidak akan mengutuk mereka. Sekelompok ahli masuk dan membeli hewan peliharaan perang monster laut satu persatu. Apa yang terjadi pada hewan peliharaan perang Istana Naga dengan cepat menyebar ke Pulau Langit Laut. Belum lagi kutukan aneh, nilai hewan peliharaan perang saja sudah cukup untuk menimbulkan kehebohan di Pulau Langit Laut. Semakin banyak ahli yang telah menerima berita berjalan menuju toko pet perang Istana Naga. Kupikir rumah Warbis akan menjadi masalah, tapi aku tidak menyangka rumah Warbis akan lebih merepotkan lagi. Harganya jauh lebih murah daripada milik kita. Sialan, ini berdampak besar pada kita. Ini berdampak besar. Rumah Warbis terbuka untuk bisnis selama 1 hari. Kecuali kita menurunkan harganya, tidak akan ada bisnis apapun. House of Warbis hanyalah sebuah toko kecil. Seharusnya tidak ada persediaan hewan peliharaan yang tak ada habisnya, kan? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi pukulan telak bagi paviliun dewa hewan peliharaan kita. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Jika pihak lain benar-benar memiliki persediaan hewan peliharaan yang tak ada habisnya, maka kita harus menyiapkan tindakan balasan. 2 lelaki tua berdiri di jalan, sedikit mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah hewan peliharaan pertempuran Istana Naga. Keduanya perlahan berbicara, dan akhirnya pergi dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Kutukan ini sangat misterius sejak awal. Hanya ada beberapa orang di benua seleksi alam kita yang mengetahui kutukan itu. Kita juga tidak bisa membatalkan kutukan ini. Mungkin kepala sekolah bisa. Namun, pada saat ini, di halaman Akademi Surgawi, seorang lelaki tua dengan kompas di tangannya berbicara kepada guru Parubaya dengan ekspresi muram. Namun, kutukan ini tidak fatal bagi kalian semua. Selain itu, efek kutukan pada dasarnya sudah berakhir. Orang tua itu terus berbicara. Tuan Jing, meski tidak fatal, cedera serius seperti itu akan membutuhkan pemulihan puluhan tahun. Penatuasi berkata dengan wajah pahit. Meskipun mantra kutukan di tubuh mereka tidak fatal, butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk pulih secara alami. Kecuali jika mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk pulih dengan cepat, itu akan menghabiskan terlalu banyak. Pulihkan perlahan. Aku takut pihak lain akan terus mengutukmu, tapi jangan terlalu khawatir. Perapal mantra hanya bisa terus mengutuk setelah mereka mendapatkan rambut dan dagingmu. Rambut dan daging dikonsumsi oleh setiap kutukan akan langsung menghilang. Pria tua yang memegang kompas berkata, matanya bersinar. Siapa yang telah kamu sakiti? Jika kutukan ini menimpamu, kamu akan mampu menahannya. Jika lebih rendah dari kekuatanmu, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mati. 99%-nya adalah pemuda dari House of War Pets.
Penatuasi dan guru parubaya saling memandang dan berkata dengan wajah muram. Seorang pria muda dari House of Battle Pet. Seorang master formasi susunan yang tahu cara melemparkan kutukan sangat berbahaya. Aku akan meminta seseorang untuk memeriksanya. Pria tua yang memegang kompas sedikit mengangkat alisnya. Kalau begitu aku harus menyusahkan Direktur Jing. Instruktur parubaya berkata dengan hormat. Tidak apa-apa, kita perlu memperhatikan orang seperti itu. Orang tua yang memegang kompas menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan otak buatannya untuk mengerahkan kekuatannya. Akademi Langit Misterius adalah penguasa seluruh wilayah Langit Misterius. Seluruh wilayah Langit Misterius berputar di sekitar Akademi Langit Misterius. Kepala sekolah adalah penguasa tertinggi dari seluruh wilayah langit yang misterius. Direktur seperti mereka juga memiliki banyak kekuasaan. Tidak apa-apa meminta Departemen Penegakan Hukum untuk membantu menyelidiki seseorang. Namun, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Tutor parubaya dan si yang lebih tua menahan rasa sakit yang hebat di tubuh mereka dan menunggu dengan tenang di samping. Meskipun mereka sangat takut pada pemuda itu, mereka tidak rela untuk tidak membalas dendam. Menguasai, kakek, Direktur Jing. Tidak lama kemudian, Sangguan Zehan dan si Zeng yang datang dan memasuki halaman untuk memanggil dengan hormat. Duduk. Pria tua yang memegang kompas itu mengangguk. Sangguan Zehan dan si Zeng Yang adalah putra surgawi dari Akademi Langit yang misterius, dan lelaki tua itu memahami mereka dengan sangat baik. Para guru juga lebih sopan kepada orang-orang yang memiliki peluang tinggi untuk melangkah ke alam dewa-dewa abadi di masa depan. Ada berita. Pada saat ini, lelaki tua yang memegang kompas mengatakan sesuatu. Saat melihat isi AI, dia sedikit terpana. Direktur, apa identitas pihak lain? Guru parubaya itu langsung bertanya. Mari kita akhiri masalah ini di sini. Dia adalah guru baru dari Akademi Langit Misterius kita, Direktur Jin, yang membawanya ke sini. Orang tua yang memegang kompas berkata langsung. Apakah dia guru akademi kita? Din Jin membawanya ke sini. Guru parubaya dan ekspresi si tua sedikit berubah, dan Sangguan Zehan dan yang lainnya juga terkejut. Jika kamu memprovokasi pihak lain terlebih dahulu, biarkan saja. Pihak lain tidak akan melakukan apapun jika dia mengetahui identitasmu. Orang tua yang memegang kompas melambaikan tangannya ke arah mereka, mengisyaratkan mereka untuk pergi. Itu Din Jing, kami tahu. Guru parubaya itu menganggukkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Karena pihak lain juga seorang guru akademi surgawi, mustahil bagi mereka untuk meminjam kekuatan akademi untuk membalas dendam. Ada lebih dari 10.000 guru di akademi, dan ada juga konflik di antara para guru. Namun, konflik ini tidak bisa dilakukan dengan cara membunuh. Jika mereka membunuh pihak lain, mereka pasti akan mati jika mereka membuat marah kepala sekolah. Pemilik tunggangan pertempuran Istana Naga itu sebenarnya adalah guru akademi, Guru Han. Jangan bilang bahwa luka kita sia-sia. Berjalan keluar dari kediaman Direktur Jing, tetua si berkata dengan ekspresi yang sedikit jelek. Pihak lain adalah guru akademi. Kepala sekolah memiliki peraturan. Jika ada guru yang diam-diam saling membunuh atau membunuh satu sama lain, jika ketahuan, mereka harus segera dibunuh. Jika ada dendam besar di antara kalian berdua, kamu bisa menyelesaikannya di Live and Death Arena. Guru parubaya berkata dengan ekspresi muram. Siapa yang berani melanggar kata-kata kepala sekolah dan peraturan kepala sekolah? Di seluruh Black Heaven Domain, kepala sekolah adalah orang yang paling dihormati. Siapapun yang berani menimbulkan masalah adalah orang menyebalkan, dan kepala sekolah dapat menghancurkan mereka dengan satu jari. Tidak ada yang berani melanggar aturan, bahkan para guru akademi mereka. Ini lupakan saja, cedera di tubuhku akan membutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk pulih. Butuh terlalu banyak energiku untuk pulih dengan cepat. Penatuasi tidak mau menyerah. Jangan pernah memikirkannya di permukaan, kecuali kita bertemu pihak lain di laut bawah tanah dan membunuhnya. Namun, terlalu sulit bagi kita untuk membunuh seseorang yang setingkat dengan kita. Jika pihak lain menguasai kita, kita pasti akan mati. Ada lebih dari 10.000 guru di akademi, dan ada cukup banyak dari mereka yang tidak memiliki hubungan baik satu sama lain. Namun, biasanya murid mereka yang bersaing satu sama lain. Ini terlalu memalukan. Guru parubaya telah tinggal di Akademi Langit Misterius selama lebih dari 10.000 tahun, dan dia sangat jelas tentang peraturan akademi. Dengan kepala sekolah menekan tempat ini, bahkan jika ada dendam di antara para guru, mereka tidak akan saling membunuh. Akibatnya, dendam antar guru akan meluas ke siswa, dan siswa akan saling bersaing dan bertarung di arena. Dalam keadaan seperti itu,
akademi tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, itu mendorong mereka. Suasana seperti ini justru akan membuat para siswa memiliki semangat juang dan hati yang kuat. Demi murid-muridnya, beberapa guru bahkan mendorong muridnya sendiri untuk berkelahi dengan orang lain. Sialan, pihak lain tahu bagaimana menggunakan kutukan, dan kitalah yang tidak beruntung. Aku tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini lagi. Penatuasi meraung dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia bukan guru akademi, jadi dia bisa melupakan balas dendam di masa depan. Mereka hanya bisa menerima kehilangan ini. Aku juga menerimanya. Pihak lain tahu seni kutukan. Guru parubaya itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hanya biarkan saja. Di belakang, Sangguan Zehan, Si Zhengyang, dan yang lainnya membuka mulut dan berbicara dengan ekspresi yang sangat malu. Kali ini, mereka kehilangan banyak muka. Bicaralah, bagaimana kamu menyinggung pemuda itu? Tiba-tiba, mentor parubaya itu memandang Sangguan Zehan dan bertanya dengan dingin. Tuan, kami. Sangguan Zehan melihat ekspresi mentor dan wajahnya langsung menjadi pucat. Beritahu kami. Mentor parubaya juga melontarkan sepatah kata pun. Kami juga tidak menyinggung perasaannya. Ketika dia pertama kali datang kepada kami untuk berbicara tentang kerjasama, kami mengira dia lemah dan mengabaikannya. Tapi kami tidak menyangka dia membuka toko hewan peliharaan di seberang kami. Pada akhirnya, saat kami pergi ke sana kami diusir. Sangguan Zehan tidak berani menyembunyikannya dan dengan cepat berkata, Ketika mentor parubaya mendengar kata-katanya, wajahnya sangat murung. Tampaknya muridnya telah memprovokasi pihak lain, dan mereka mengira itu ditujukan pada mereka. Kali ini, itu adalah bencana bagi mereka. Bajingan. Peng. Dari samping, telapak tangan tetua Si mendarat di tubuh Si Zhengyang, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kakek. Ekspresi Si Zhengyang berubah drastis, dan dia langsung memuntahkan darah. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir menyebabkan keluarga Si kami memprovokasi musuh yang menakutkan? Ekspresi penatua Si suram. Sialan, kakek orang pembawa sial. Kakek, aku. Diam. Pergi ke garis depan dan bertarung selama sebulan. Kamu hanya bisa kembali setelah sebulan penuh. Penatua Si memotongnya dan menggeram dengan dingin. Kamu pergi juga. Instruktur parubaya juga berkata dengan dingin. Penatua Si, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Si yang lebih tua dan menghilang. Penatua Si mengangguk dan menghilang, meninggalkan dua wajah pucat Sangguan Zehan dan Si Zhengyang. Saat ini, wajah mereka sedikit pucat. Pergi ke garis depan. Mereka bergumam, saling memandang dan menelan ludah mereka. Pergi ke garis depan, ada risiko kematian. Itu semua karena pria itu semua karena pria itu. Sangguan Zehan mengepalkan tangannya karena marah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Batuk. Si Zhengyang juga menggeram dengan wajah penuh keengganan, pergilah ke garis depan. Konflik antara guru telah meluas ke siswa. Keduanya terdiam selama beberapa menit sebelum Sangguan Zehan tiba-tiba berkata dengan dingin. Mari kita bicarakan setelah kita kembali dari garis depan. Si Zhengyang mengepalkan tinjunya dengan erat. Wang Xian tidak tahu tentang kejadian di rumah binatang perang. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak menganggapnya serius. Jika keduanya sembrono, Wang Xian tidak keberatan membunuh mereka secara langsung. Adapun aturan domain surga Xuan, bahkan jika dia membunuh seseorang di domain surga Xuan, Xuan Tianzi masih akan melindunginya. Dia bahkan mungkin menghancurkan pihak lain. Dukungan yang ditemukan oleh formasi Kaisar Surgawi untuk Wang Xian bukanlah lelucon. Dengan karakter Xuan Tianzi, bahkan jika Wang Xian menghancurkan surga di wilayah langit misterius, dia mungkin tidak akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, Xuan Tianzi dapat mencapai tahap ini karena dia banyak berhubungan dengan formasi Kaisar Surga. Meskipun dia bukan tuannya, dia bisa dianggap setengah tuan. Oleh karena itu, Wang Xian sedikit tidak bermoral. Setelah pembuat onar pergi, bisnis pet perang Istana Naga meningkat. Semakin banyak ahli yang tahu tentang hewan peliharaan perang Istana Naga dan bergegas satu demi satu. Harga hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi masih wajar. Ini adalah sesuatu yang diperjuangkan banyak orang. Bos Wang, aku mau yang ini. Saat ini, sekitar 10 orang telah berkumpul di toko. Mereka telah membeli hewan peliharaan perang mereka dan menunggu Wang Xian membantu mereka menjinakkannya. Baiklah, kita selesai untuk hari ini. Kita akan terus buka besok pagi. Aku akan membantumu menjinakkan hewan peliharaan perangmu terlebih dahulu. Wang Xian melambaikan tangannya dan menutup pintu.
Dia memimpin kelompok pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi di lantai atas. Sekelompok monster laut mengikuti di belakangnya. Tidak sulit membantu mereka menjinakkannya. Tidak peduli seberapa liar monster laut binatang buas itu, mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mereka juga lebih cerdas daripada guk-guk yang cerdas. Dengan membantu mereka membangun kesan yang baik tentang mereka, mereka bisa memberi mereka sarang monster laut Dewa Kuda Kuno. Ini adalah poin terpenting. Dengan menempatkan sarang monster laut Dewa Kuda Kuno ke dalam kerajaan ilahi mereka, itu akan mampu menekan hewan peliharaan pertempuran mereka. Selain itu, setelah waktu yang lama, Battle Pets telah membiasakan diri dengan aura kerajaan ilahi tuan mereka. Lair juga ditekan, jadi pada dasarnya mereka tidak berani melawan. Jika tuannya memperlakukan hewan peliharaan perang dengan lebih baik, hewan peliharaan perang juga akan mengikuti pertempuran dengan sepenuh hati. Proses membantu menjinakkan War Pet sangat lancar. Satu pet perang membutuhkan waktu sekitar 1 jam dan total 10 jam untuk menjinakkan orang terakhir. Terima kasih Bos Wang. Saya berharap Bos Wang bisnis yang makmur di masa depan. Pembangkit tenaga tingkat penguasa abadi terakhir duduk di tubuh monster laut Dewa Kuda bergulir dengan wajah penuh kegembiraan dan memberi selamat kepada Wang Xian. Tidak perlu. Jika kamu ingin membeli hewan peliharaan di masa depan, kamu bisa datang ke hewan perang Istana Naga. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oh, Bos Wang, hewan peliharaan perangmu akan terjual paling lama dalam 3-4 hari. Apalagi? Pembangkit tenaga parubaya itu sedikit terpanas saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Wang Xian mengangguk. Aku akan memberitahu Ai di masa depan. Teknologi benua seleksi alam dapat membunuh seorang ahli di tingkat dewa-dewa yang abadi. Pembunuhan ini mewakili pembunuhan yang sebenarnya, jenis yang bahkan tidak bisa lolos. Dengan perkembangan teknologi, hidup juga jauh lebih nyaman. Belanja online tidak jarang di benua Tianze. Dengan belanja online, tentu saja ada promosi online, terutama untuk toko-toko di area pusat Pulau Tianhai. Semuanya dapat dipromosikan dan diberitahukan satu persatu di internet Pulau Tianhai. Mereka bahkan dapat beriklan jika mereka punya uang. Biasanya, ketika rumah lelang akan dilelang, mereka akan beriklan di kecerdasan buatan benua Tianze. Wang Xian tidak perlu beriklan. Dia hanya perlu mengeluarkan pemberitahuan. Ketika dia membantu pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi menjinakkan penguasa kuda dewa monster laut, beberapa orang juga memberitahunya cara beriklan. Bahkan, dia tidak perlu terlalu banyak beriklan. Pembangkit tenaga listrik yang membeli hewan peliharaan perang ini juga akan membantu Wang Xian beriklan. Lagi pula, di seluruh benua Tianze, tidak banyak toko yang bisa membeli hewan peliharaan perang abadi tingkat penguasa. Kebanyakan dari mereka dilelang di pelelangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga hewan peliharaan perang akan lebih tinggi di pelelangan. Di masa depan, Wang Xian bisa membuat pengumuman tentang Ai terlebih dahulu. Dia juga bisa membuat reservasi di Ai. Dari 32 monster laut, Wang Xian telah menjual 10 di antaranya. Di antara mereka, 7 orang dewasa dan 3 anak kecil. Ini baru hari pertama hewan peliharaan perang Istana Naga baru saja dibuka. Ketika lebih banyak orang mengetahuinya, penjualannya akan lebih cepat. Setelah membantu menjinakkan 10 monster laut, Wang Xian terus membuka toko. Setelah itu, Wang Xian menghabiskan 3 hari untuk menjual semua hewan peliharaan perang yang tersisa. Selama 3 hari ini, hewan peliharaan perang Istana Naga dianggap terkenal. Lebih dari 30 hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi dijual sekaligus. Hanya ada satu toko yang bisa menghasilkan begitu banyak hewan peliharaan perang. Bos, kudengar kamu memiliki hewan peliharaan perang tingkat penguasa abadi di sini. Saat Wang Xian hendak menutup toko, seorang pria parubaya tiba-tiba masuk. Hah? Wang Xian sedikit terkejut. Dia memandang pria parubaya itu dan merasakan aura agung di tubuhnya. Dia sedikit terkejut. Pria parubaya ini telah memahami setidaknya 7-8 hukum. Dia dianggap sebagai ahli terkemuka di seluruh benua Tianze. Ada celah besar di Master God Realm. Ada celah 3 hingga 4 tingkat. Anda harus berhati-hati karena Anda mungkin akan langsung terbunuh jika tidak berhati-hati. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi yang kekal. Tentu saja, seseorang masih bisa bereaksi jika mereka waspada sebelumnya. Tidak untuk saat ini. Akan ada lebih banyak lagi nanti. Ketika saatnya tiba, toko hewan peliharaan Istana Naga di Ai akan memberitahumu. Wang Xian berkata padanya, hah, hanya itu. Pria parubaya itu tampak kecewa. Akan ada lebih banyak lagi nanti. Level berapa?
Aku tidak yakin. Ayo tunggu notifikasinya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tambahkan Ai. Jika hewan peliharaan Istana Naga Anda memiliki hewan peliharaan tingkat Master Abadi, beritahu saya sebelumnya. Pria parubaya mengeluarkan kecerdasan buatan dan berkata kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Dia secara alami menyukai calon pelanggan seperti itu dan itu akan menghemat banyak waktu. Nama Wang Xian. Ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level 9 Gumpalan Api Ilahi LRB Transformasi kelima dari Transformasi Divinev Dragona. Kristal Ilahi 1817,7354 miliar 5000 miliar. Kemampuan ilahi memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan ilahi mata naga 5 elemen yang menyerap jiwa, melekat pada roh, yin yang. Aspek 5 elemen Milestone, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkok sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Kerajaan ilahi Istana Naga. Istana Naga dimiliki level 6. Anggota Istana Naga 159.633. Fiuh. Setelah meminum semua pil, Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan melihat atributnya dengan senyuman di wajahnya. Setelah menyalakan 9 gumpalan api ilahi, langkah selanjutnya adalah menjadi guru ilahi yang abadi. Tidak ada yang namanya puncak alam dewa ketika naga dewa menerobos. Begitu dia menjadi master abadi, dia akan memiliki kekuatan untuk melawan master yang telah menguasai 7 hukum. Saat ini dia bisa melawan master yang telah menguasai 5 hukum. Kekuatannya tidak lemah bahkan di benua Tianze. Berdengung. Tanpa ragu, Wang Xian segera mengatur formasi koneksi garis keturunan. Dia ingin mencari tahu keberadaan Lan Qingyue dan Sun Lingxiu. Kali ini, dia masih kecewa. Jika aku masih tidak dapat menemukan mereka setelah maju ke alam penguasa abadi, aku akan pergi ke planet lain untuk melihatnya. Wang Xian mengambil keputusan. Aku akan beristirahat selama 2 hari dan terus pergi ke laut bawah tanah. Lain kali aku pergi, aku akan mencari semua sumber daya yang dibutuhkan untuk maju ke alam penguasa abadi. Namun, saya ingin naik ke ranah penguasa abadi. Saya ingin meningkatkan Istana Naga ke level lain. Saat dia berpikir sendiri, dia kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Setelah tinggal di laut bawah tanah selama sehari, dia cukup beruntung menemukan sarang monster laut Miaoma. Setelah tinggal di Sky Sea Island selama 4 hari, dia menjual semua monster laut. Dalam 5 hari, kekuatan Wang Xian telah meningkat pesat. Setelah beristirahat selama 2 hari, ia melanjutkan perjalanannya. Gunung Suantian. Di tengah wilayah Suantian adalah puncak gunung tempat Suan Tianzi, kepala sekolah Akademi Suantian dan orang terkuat di wilayah Suantian, berada. Ini juga tempat tinggal keturunan Suantian. Yang disebut keturunan Suantian adalah gelar kehormatan untuk keturunan Suan Tianzi. Nenek hebat, apa yang terjadi? Mengapa kamu memanggil kami cantik di sini? Saat ini, di sebuah manor mewah di kaki puncak gunung-gunung Suantian. Seorang wanita cantik berkata kepada seorang wanita tua dengan senyum di wajahnya. Hehe, kabar baik, kabar baik. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya. Dia terlihat energi, tetapi usianya pasti tidak kurang dari 700.000 hingga 800.000 tahun. Kabar baik apa, Nenek Buyut? Mengapa kamu memanggil kami perempuan? Mengapa laki-laki di rumah tidak datang? Seorang wanita cantik berjalan mendekat dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kita akan membicarakannya saat mereka semua ada di sini. Kita akan membicarakannya saat mereka semua ada di sini. Wanita tua itu berpura-pura misterius sambil menggelengkan kepalanya. Bibi ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Seorang wanita masuk dari pintu masuk. Wanita itu mengenakan baju besi biru yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi aura mengesankan yang tidak kalah dengan wanita. Dia memegang tombak panjang di tangannya, dan temperamennya luar biasa. Tante, beberapa gadis segera maju dan meneriaki gadis-gadis itu. Kenapa Nenek Buyut memanggilku ke sini? Garis depan masih cukup gugup. Wanita itu tersenyum pada sekelompok gadis dan berkata kepada wanita tua. Payung kecil, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu mencari pria untuk dinikahi. Wanita tua itu menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Aku bisa menikah, tapi pertama-tama, orang-orang itu bisa mengalahkanku. Wanita itu sedikit tercengang, lalu dia mendengus dan berkata dengan sedikit jijik. Nenek,
Kebanyakan orang ada di sini, kan? Mengapa kamu memanggil kami ke sini? Seorang gadis tidak bisa tidak bertanya. Ada 50 hingga 60 saudara perempuan dan bibi di sekitar. Tidak ada yang serius. Saya tidak yakin tentang detail perintah Patriark. Seorang murid dari teman Patriark datang ke tempat kami sejak lama. Patriark berkata untuk membiarkan dia menikah dengan keluarga kami dan membawamu ke sana untuk melihatnya. Kata wanita tua itu. Namun, begitu dia selesai berbicara, gadis-gadis di depan mereka benar-benar terpana. Tertegun. 50 hingga 60 gadis di halaman semuanya tercengang. Murid teman leluhur ingin menikah dengan keluarga mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua gadis lajang dari keturunan langit misterius agak terpana. Lalu mengapa dia memanggil mereka ke sini? Ini, nenek buyut, lalu mengapa dia memanggil kita ke sini? Seorang gadis tergagap saat dia bertanya. Nenek buyut, mungkinkah kamu ingin kami melihat orang itu dan menikah dengannya jika dia menyukaimu? Mata seorang gadis melebar saat dia berkata. Sekelompok gadis sedikit mengernyit. Apakah ini kencan buta bagi mereka? Ini kurang lebih sama, tapi... Wanita tua itu tersenyum. Kalian semua, berdandan. Jika pihak lain menyukai salah satu dari kalian, kalian harus membina hubungan yang baik dengannya. Apa? Ketika semua gadis mendengar kalimat ini, mereka benar-benar tercengang. Nenek buyut, apa katamu? Dia akan menikahi salah satu dari kita yang disukainya. Ini. Salah satu gadis tidak bisa tidak berseru kaget, dan ekspresinya berubah drastis. Gadis-gadis lain juga menatapnya dengan cermat. Apa ini? Perjodohan. Dengan lingkungan terbuka dari benua pemilihan surga dan fakta bahwa mereka adalah keturunan dari klan langit yang misterius, tidak perlu ada perjodohan. Sebagai wanita dari generasi ini, semuanya berbakat, cantik, dan memiliki kekuatan yang luar biasa, siapa di antara mereka yang tidak dikejar oleh puluhan ribu anak laki-laki? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa puluhan ribu anak laki-laki mengejar mereka. Status mereka setara dengan seorang putri dari klan langit yang misterius. Jika mereka menikahi mereka, mereka akan menikah dengan seorang putri, dan mereka akan menjadi permaisuri pangeran. Sekarang, mereka benar-benar diminta untuk wawancara. Pemuda manapun yang disukai, dia akan menikahi mereka. Apa-apa ini? Nenek buyut, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu bercanda? Kamu pikir kita ini apa? Memilih salah satu dari kita untuk menjadi istrinya. Apakah dia memilih seorang selir? Seorang gadis berkata dengan ekspresi malu. Jangan terlalu sedih. Pemuda itu juga sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan dewa-dewa yang abadi pada usia yang sama denganmu, dan dia seharusnya cukup tampan. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Betapa luar biasa, mengapa dia ingin menikah dengan keluarga kita? Seorang gadis berkata dengan wajah tidak senang. Nenek buyut, aku masih sibuk di garis depan, mungkin. Gadis dengan baju besi biru di tengah sedikit mengernyit dan berkata kepada wanita tua itu. Aku tahu pikiran dan pikiranmu, tapi ini perintah Raja Dewa. Wanita tua itu memandangi sekelompok gadis dan menyeka senyum di wajahnya saat dia berkata dengan serius. Kata-katanya menyebabkan semua gadis terdiam saat pupil mereka sedikit mengerut. Perintah Raja yang saleh juga merupakan perintah dari patriark mereka. Patriark mereka telah hidup selama jutaan tahun. Mereka dikenal sebagai keturunan surga misterius. Ada lebih dari 100 generasi di antara mereka. Sang patriark adalah orang asing bagi mereka. Banyak dari mereka hanya melihat patriark lebih dari selusin kali. Siapa yang berani menolak perintah leluhur tua? Menolak, lari dari pernikahan. Nenek moyang tua bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Para tetua di atasnya akan mengambil tindakan. Tindakan ini tidak sesederhana hukuman sederhana. Tidak ada yang bisa menanggung harganya. Untuk sesaat, sekelompok gadis menggigit bibir mereka dengan erat. Tidak ada lagi tawa dari sebelumnya. Bahkan gadis berbaju zirah biru itu diam. Melawan. Mungkin bahkan orang tuanya akan terlibat. Garis keturunannya masih ada, dan kekerabatannya masih ada, tapi jauh lebih kecil. Patriark yang terbiasa melihat keturunannya mati, tidak lagi peduli dengan banyak hal. Kalian para gadis tidak harus seperti ini. Menikah dengan pria muda itu mungkin akan sangat bermanfaat untukmu. Lagi pula, kecuali bakat yang sangat menantang surga dapat diperhatikan oleh patriark, pemuda dengan bakat bagus itu adalah pilihan yang bagus. Wanita tua itu melihat ekspresi wajah gadis-gadis itu dan berkata perlahan. Oh, mendengar kata-kata wanita tua itu, beberapa mata gadis itu benar-benar bersinar. Memang benar bahwa patriark secara pribadi memberikan perintah. Agaknya,
Jika Patriark memperhatikan pemuda itu, maka apapun yang terjadi di masa depan, tidak ada seorang pun di wilayah langit hitam atau bahkan benua rawa surgawi yang berani memprovokasi dia. Itu nenek buyut, apakah pemuda itu tampan? Seorang gadis bertanya dengan suara rendah. Hehe, aku akan membawamu untuk bertemu dengannya dan mengenalnya. Jangan takut begitu. Pernikahan adalah masalah saling sayang. Jika kamu tidak menyukai pemuda itu dan tidak memandangnya dengan baik, apakah dia akan tetap memilihmu? Dia cukup bangga bisa berkultivasi ke level master formasi di usia yang begitu muda. Wanita tua itu melanjutkan, kamu benar. Semua gadis menghela nafas lega. Karena mereka tidak memberinya kesan yang baik, pihak lain tidak boleh bersikeras untuk tidak melepaskannya. Ayo pergi, aku akan memperkenalkanmu padanya. Nenek moyang tua tidak mengatakan bahwa dia ingin segera menikah. Saat wanita tua itu berbicara, dia melambaikan tangannya ke depan, dan sebuah lubang hitam muncul dan langsung melangkah ke dalamnya. Gadis-gadis lainnya segera mengikutinya. Gadis yang mengenakan baju besi biru mengerutkan kening. Dia bergerak dan melepas armornya agar tidak mencolok. Sekelompok gadis melewati lubang hitam dan tiba di pintu masuk akademi. Kemudian, mereka terbang ke hutan belakang. Sebelum wanita tua itu pergi ke sana, dia jelas tahu bahwa dia ada di dalam. Kedatangan rombongan siswi tersebut mengundang rasa penasaran banyak siswa. Namun, ketika mereka melihat wanita tua di depan mereka, tidak ada yang berani bertanya atau mengikutinya. Apakah adik laki-laki Wang Xian ada? Maaf mengganggumu. Wanita tua itu membawa sekelompok gadis ke depan halaman belakang. Suaranya ditransmisikan ke halaman belakang. Hah? Siapa ini? Wang Xian, yang sedang beristirahat, mengungkapkan ekspresi bingung saat mendengar suara ini. Tubuhnya bergerak dan dia datang ke halaman belakang. Dia membuka pintu. Nyonya tua, siapa kamu? Merasakan energi yang terkandung dalam tubuh lelaki tua itu, sedikit keterkejutan melintas di mata Wang Xian. Dia melirik ke belakang dan bertanya. Dekan mengirim wanita tua ini. Wanita tua itu menilai Wang Xian dan menyadari bahwa kekuatan yang dia rasakan hanyalah 9 gumpalan api ilahi. Dia juga sedikit bingung. Senior Xuan Tianzi. Wang Xian bertanya dan memberi isyarat agar semua orang masuk. Semuanya, silakan masuk. Oke, wanita tua itu mengangguk dan berjalan ke halaman. Sekelompok gadis mengikuti di belakang. Mereka menaksir Wang Xian satu per satu. Beberapa gadis menghela nafas lega. Jelas bahwa mereka tidak menolak Wang Xian yang tampan dan gagah. Adik laki-laki Wang Xian, ini adalah gadis-gadis luar biasa dari keturunan Xuan Tian yang belum menikah. Tolong kenali mereka. Wanita tua itu masuk dan memperkenalkannya secara langsung. Wang Xian sedikit terkejut. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Apa maksudnya? Dekan mengatakan bahwa adik laki-laki akan menikah di wilayah Xuan Tian. Jadi dia membawamu ke sini untuk melihat dengan siapa kamu ingin mengembangkan hubunganmu. Wanita tua itu melihat ekspresi bingungnya dan terus berbicara. Uhuk-uhuk. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan batuk. Sial, apa yang terjadi? Rekan Xuan Tianzi ini benar-benar ingin dia menikah dengan Xuan Heaven Domain. Dia bahkan membawa orang ke sini untuk dia pilih. 50-60 orang. Apa yang sedang terjadi? Wanita tua, itu tidak benar. Apakah benar nyonya ini melakukan ini? Ini senior ini, saya akan memberitahu senior Xuan Tianzi tentang masalah ini. Mereka harus kembali dulu. Wang Xian menatap wanita tua itu tanpa berkata-kata dan menggelengkan kepalanya. Hehe, adik kecil, jangan malu-malu. Aku tidak bisa melanggar perintah kepala sekolah. Kami, keturunan Xuan Tian, memiliki 50 hingga 60 wanita luar biasa di seluruh wilayah Xuan Tian. Wanita tua itu tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Benar-benar tidak perlu. Fokus utama saya adalah kultivasi sekarang. Saya tidak ingin diganggu oleh hal lain. Wang Xian terus menggelengkan kepalanya. Ini. Wanita tua itu sedikit terkejut. Kemudian, dia langsung berkata, bagaimana dengan ini, adik kecil, tinggalkan informasi kontak dengan mereka melalui AI. Anda dapat berbicara dengan mereka secara pribadi. Mulut Wang Xian berkedut saat melihatnya bertingkah seperti nyonya. Namun, dia mengangkat alisnya sedikit. Kelompok gadis ini seharusnya menjadi pengguna potensial hewan peliharaan perang Istana Naga. Baiklah, Wang Xian mengangguk dan memproyeksikan informasi kontak. Cewek-cewek, wanita tua itu menunjuk ke sekelompok gadis. Kamu bilang kamu tidak menginginkannya, tapi tubuhmu sangat jujur. Salah satu gadis memandang Wang Xian dan berjalan ke arahnya. Dia mengeluarkan AI-nya dan menambahkan detail kontaknya.
Hehe, kamu tidak jelek. Gadis lain berjalan mendekat dan cekikikan pada Wang Xian. Wajah Wang Xian menjadi hitam. Dia merasa bukan mereka yang memilih mereka, tapi mereka yang memilih dia. Ini, sekelompok gadis tidak memiliki kesan buruk tentang tindakan Wang Xian. Mereka tidak mendapat kesan bahwa dia mengukur mereka. 50 hingga 60 gadis menambahkan dengan sangat cepat. Selama kamu memiliki cara untuk menghubungi mereka. Adik laki-laki Wang Xian, jika kamu menyukai salah satu dari mereka, kamu dapat menghubungi mereka lebih banyak. Selama kamu menyukainya, kami dapat membuat keputusan. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu lagi. Untuk menghindari rasa malu Wang Xian, wanita tua itu pergi bersama orang-orangnya sambil tersenyum. Wang Xian memperhatikan mereka pergi dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Wang Xian ini tidak buruk. Dia sangat muda dan sangat tampan. Tidak buruk, tidak buruk. Kenapa saudari ke-13 memperhatikannya? Hehe, kamu bisa mengejarnya jika kamu juga menyukainya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? HMPH, standarku sangat tinggi. Namun, Wang Xian ini memang tidak buruk. Hanya saja saya tidak tahu siapa yang akan dia hubungi di masa depan. Kita harus tetap berhubungan dengannya. Jika dia menemukan seseorang, segera beritahu dia untuk mencegahnya melangkah di beberapa perahu. Itu benar, mari kita lihat dengan siapa dia mencari untuk mengobrol. Kita saudara perempuan harus berhati-hati. Begitu mereka keluar dari halaman, sekelompok gadis mulai mengobrol. Bahkan wanita tua di sampingnya tidak bisa berkata-kata. Dia pindah dan segera pergi. Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang toko hewan peliharaan Istana Naga? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Gadis yang mengenakan baju besi biru menggelengkan kepalanya dan bertanya ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bibi, aku tahu di mana itu, tapi aku belum pernah ke sana. Aku akan membawamu ke sana. Bibi, apakah kamu ingin membeli hewan peliharaan perang? Seorang gadis segera bertanya. Ya, ayo pergi dan lihat. Kudengar ada lebih dari 20 monster laut dewasa. Tunggangan ini sangat berguna di garis depan. Lebih dari 20 dari mereka menyerang bersama sangat kuat. Ayo pergi dan lihat. Gadis itu menganggukkan kepalanya. Toko hewan peliharaan perang Istana Naga sepertinya sangat terkenal akhir-akhir ini. Aku ingin pergi dan melihatnya juga. Saat sekelompok gadis berbicara, mereka terbang dengan cara mengobrol. Wang Xian, yang telah kembali ke kamarnya, tidak mendengar percakapan di luar. Setelah beristirahat di kamarnya selama 2 hari penuh, dia akhirnya keluar dari kamarnya. Ayo pergi ke laut bawah tanah. Kali ini, aku harus mengumpulkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat penguasa para dewa abadi. Sedangkan untuk meningkatkan kerajaan abadi Istana Naga, kita akan lihat kapan waktunya datang. Wang Xian berpikir sendiri. Tanpa ragu, dia terbang lurus ke arah utara. Dia terus keluar dari laut. Setelah terbang melewati pantai baja, Wang Xian memasuki laut. Ada juga banyak siswa dan guru yang keluar dari laut. Beberapa dari mereka bepergian dalam kelompok sementara yang lain bepergian sendirian. Laut bawah tanah adalah musuh manusia. Membunuh monster laut adalah sesuatu yang harus dilakukan semua orang. Cuacanya sedikit buruk. Seharusnya ada hujan badai. Wang Xian melihat ke langit. Puluhan ribu meter awan hitam berkumpul di langit. Dalam keadaan seperti itu, begitu badai hujan dimulai, itu akan berlangsung setidaknya setengah bulan. Dia terbang langsung ke lokasi di depannya. Setelah terbang hanya 1 jam, hujan kucing dan guk-guk turun di langit. Wang Xian mendongak dan langsung pergi ke laut. Karena basis kultivasinya telah meningkat, dia memutuskan untuk pergi ke laut bawah tanah tingkat ketiga untuk melihatnya. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin menemukan sarang monster laut. Namun, meski dia tidak beruntung, dia punya solusi sekarang. Belum lama ini, Wang Xian telah bertanya kepada Kaisar Ilahi dari formasi surga apakah ada formasi yang dapat menjebak penguasa ilahi yang abadi. Ada solusinya, tapi dia tidak cukup kuat saat itu. Sekarang kekuatannya telah meningkat, dia pasti bisa mengatur formasi. Lebih jauh lagi, dia telah menyiapkan formasi di pabrik penggilingan 5 elemen. Dia akan bisa menggunakannya dalam sekejap. Ada banyak orang di depan. Saat ini, Wang Xian melihat ke depan dan menyadari bahwa ada banyak orang di depan. Sangat lemah. Dia menyapu pandangannya dan melihat lusinan orang. Dia mengangkat alisnya sedikit. Mereka semua berada dalam kondisi yang saleh. Meski tempat ini termasuk wilayah laut dangkal, masih sedikit berisiko. Siapa itu? Pada saat ini, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sesosok tubuh. Dia merasa itu agak akrab. Ketika dia memusatkan perhatian padanya,
dia menyadari bahwa itu adalah seorang siswa. Yu Bingbing. Wang Xian memiliki pemahaman tentang gadis ini. Berdasarkan pakaian dan senjata di tangannya, Yu Bingbing bisa dianggap sebagai siswa termiskin di bawahnya. Pakaiannya agak buruk dan dia tidak memiliki harta di tangannya. Ketika orang lain berkultivasi, dia bahkan bisa menggunakan batu suci untuk membantu mereka. Namun, dia tidak punya apa-apa. Dia memiliki kesan mendalam tentang gadis ini. Mereka pasti menangkap sesuatu. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat seorang pria parubaya meraih sesuatu yang tampak seperti kepiting. Dia ragu-ragu sejenak sebelum terbang menuju Yu Bingbing. Akan baik-baik saja jika dia tidak melihatnya. Karena dia melihatnya, dia tentu saja tidak bisa membiarkan muridnya mengambil risiko di sini. Jika dia menyalakan segumpal api dewa, dia akan mati jika dia tidak beruntung di sini. Berdengung, Wang Xian bergerak dan tiba di depan Yu Bingbing. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang merasakan kedatangan Wang Xian. Kemunculan Wang Xian yang tiba-tiba juga mengejutkan Yu Bingbing. Dia menatapnya dan berteriak kaget. Guru-guru. Ketika dia melihat wajah Wang Xian, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan cepat berteriak. Kenapa kamu tidak berkultivasi di akademi? Wang Xian menatapnya dan mengangkat alisnya. Guru, saya pergi ke laut bersama orang-orang dari desa nelayan kami untuk menangkap kepiting darah merah. Lebih mudah menangkap mereka dalam cuaca badai. Selain itu, saya tahu sedikit tentang formasi, jadi saya datang. Yu Bingbing berkata dengan lemah. Dengan garis keturunan binatang iblis, dia bisa mengubah buntut ikannya dan mengayunkannya dengan lembut. Menangkap kepiting darah merah. Kamu terlalu lemah. Sedikit berbahaya di sini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan kehilangan nyawamu. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Untungnya, ada perahu nelayan yang kuat di atas desa nelayan kita. Saat Yu Bingbing berbicara, dia menunjuk ke atas. Wang Xian memandangi perahu nelayan di permukaan laut dan menggelengkan kepalanya. Sebuah perahu kecil bisa menahan serangan dari 8 atau 9 monster laut. Guru, apakah Anda akan melakukan apa? Yu Bingbing bertanya dengan lemah saat melihat Wang Xian menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, aku akan pergi ke laut bawah tanah untuk berburu beberapa monster laut. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan tenang. Oh, Yu Bingbing menganggukkan kepalanya. Namun, matanya tiba-tiba bersinar. Dia melambaikan tangannya dan formasi lemah perlahan terbentuk. Dia melambaikan tangannya ke depan dan menuju ke arah kepiting darah merah berukuran 1 meter. Wang Xian menoleh. Kepiting darah merah adalah sejenis monster laut di tingkat setengah dewa. Itu juga makanan laut dengan harga bagus. Itu lezat. Yu Bingbing dan orang-orang dari desa nelayan memanfaatkan hujan badai untuk menangkap kepiting darah merah untuk bertahan hidup. Jelas, kondisi kehidupan mereka tidak terlalu baik. Di benua Tianze, banyak orang di tingkat dewa tidak hidup dengan baik. Manusia bukanlah tuan di sini. Seluruh dunia dipenuhi dengan bahaya. Jika seseorang ingin bertahan hidup, seseorang harus menjadi lebih kuat. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengambil resiko. Ini terutama terjadi pada mereka yang berada di bawah. Mereka benar-benar mempertaruhkan hidup mereka. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati. Tidak peduli apapun, dia tetaplah muridku. Dengan kemampuan serendah itu, dia mencari kematian dengan menangkap makanan laut di sini. Wang Xian berpikir sendiri. Aura di tubuhnya sedikit bergetar. Berdengung. Dalam sekejap, seekor naga yang menakutkan mungkin menyapu wilayah laut dalam radius 150 km. Apa yang telah terjadi? Dalam radius lebih dari 100 km, para nelayan yang sedang menangkap rajungan merasakan tekanan yang mengerikan ini. Wajah mereka menjadi sangat pucat seketika. Mata mereka mengamati sekeliling mereka dengan hati-hati. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Lari, kembali ke kapal, kembali ke kapal. Seorang lelaki tua berteriak dengan tergesa-gesa. Satu persatu, para nelayan melarikan diri dengan panik menuju permukaan laut. Guru, Yu Bingbing merasakan aura menakutkan di sekelilingnya. Dia sedikit terkejut saat melihat gurunya. Berdengung, Wang Xian tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, semua monster laut dalam jarak 150 km berenang ke arah mereka. Di antara mereka, ada beberapa ratus kepiting darah merah dan monster laut dengan 3 gumpalan api ilahi. Monster laut manapun dengan 3 gumpalan api ilahi akan dapat membunuhmu. Wang Xian memandangi monster laut yang mirip gurita itu dan berkata dengan tenang. Guru, apa ini? Melihat semua monster laut berenang ke arah mereka, Yu Bingbing melebarkan matanya. Peng! Wang Xian melambaikan tangannya dan gelembung air menjebak mereka semua. Bawa mereka pergi.
Dia berkata kepada Yu Bingbing. Ah, guru, ini. Mata Yu Bingbing berbinar saat dia menatapnya dengan linglung. Kamu adalah muridku. Sekarang, fokus utamamu adalah kultivasi. Wang Xian berkata padanya dengan acuh tak acuh. Bagaimana situasinya? Siapa sosok di depan Bingbing? Ini ayo pergi dan lihat. Di atas kapal, beberapa nelayan tercengang melihat situasinya. Mereka tidak ragu-ragu dan langsung berenang ke arah mereka. Ayo naik, Wang Xian berkata padanya. Dengan lambaian tangannya, dia mengangkat semua monster laut. Ketika mereka tiba di perahu nelayan, Wang Xian melemparkan semua monster laut ke atasnya, termasuk api dewa 3 gumpalan. Kemunculan tiba-tiba Wang Xian melemparkan sejumlah besar kepiting darah merah ke perahu nelayan. Lusinan orang di kapal itu tercengang. Guru terima kasih. Yu Bingbing, yang mengikuti di belakangnya, mendatangi Wang Xian dengan rasa terima kasih dan membungkuk. Apakah itu Guru Bingbing? Guru, seorang guru dari Akademi Suantian, pembangkit tenaga listrik setingkat penguasa abadi. Tes. Cepat, cepat, ayo beri hormat kepada tuan ini. Bingbing bisa masuk ke Akademi Suantian. Seharusnya aku tidak mengizinkannya datang kali ini. Gadis ini juga. Di atas perahu, para nelayan melihat Yu Bingbing menyapa sosok itu sebagai guru. Mereka berjalan dengan hormat. Menguasai. Sekelompok nelayan berjalan mendekat dan memanggil dengan menahan diri. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Ya, Wang Xian mengangguk pada mereka dan menatap Yu Bingbing. Apakah orang-orang ini dari desa nelayanmu? Ya, guru. Mereka semua dari klan kita. Yu Bingbing segera mengangguk. Tuan, terima kasih telah merawat saya. Bingbing adalah anak yang baik. Dia adalah siswa pertama dari desa nelayan kami yang diterima di Akademi Suantian. Itu benar. Kami mungkin sedikit tidak berguna. Gadis kecil itu harus bergantung pada dirinya sendiri untuk sumber daya kultivasinya. Kami juga tidak ingin dia mengambil risiko. Seorang lelaki tua berjalan dengan menahan diri. Dia berdiri di sana dan berkata dengan bingung. Kamu masih muda. Lebih baik fokus pada kultivasi. Ketika kamu lebih kuat, akan lebih mudah bagimu untuk mendapatkan sumber daya. Wang Xian berkata kepada Yu Bingbing. Ya guru. Yu Bingbing menjawab dengan kepala tertunduk. Wang Xian melihat sekeliling. Hujan kucing dan guk-guk di langit. Dia berdiri di sana dan melambaikan tangannya. Gelombang energi menyelimuti seluruh kapal. Kapal itu berukuran sekitar 2000 meter. Ada banyak senjata teknologi untuk menahan serangan monster laut. Di bawah kedok Wang Xian, mereka memasuki dasar laut dalam sekejap. Guru, apa yang kamu lakukan? Yu Bingbing menatap gurunya dengan heran. Aku kebetulan bertemu denganmu. Aku hanya membantumu. Di masa depan, berkultivasi dengan baik dan berusahalah untuk memasuki alam penguasa abadi secepat mungkin. Wang Xian berkata padanya dengan tenang. Tuan, apa yang dia lakukan? Ada lebih dari 100 orang di kapal penangkap ikan. Ketika mereka melihat Wang Xian membawa perahu nelayan langsung ke dasar laut, mereka semua tercengang. Berdengung. Setelah memasuki kedalaman 100 km, Wang Xian berdiri di geladak dan memancarkan aura yang mengesankan. Semua monster laut dalam radius 150 km langsung berenang ke arahnya. Suara mendesing. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian membunuh semua monster laut tingkat dewa dan melemparkan mereka ke kapal. Tuan ini sangat kuat. Guru Bingbing sangat kuat. Tuan ini membantu kita. Melihat 3 hingga 4 monster laut tingkat dewa terbunuh dalam sekejap, monster laut yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah mereka. Lebih dari 100 nelayan melebarkan mata karena terkejut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik. Terima kasih guru. Yu Bingbing tersentuh saat dia berbisik kepada Wang Xian. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sekelompok nelayan bergegas dan berlutut di geladak untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengambil kapal dan terbang lurus ke bawah. Dengan kekuatannya saat ini yang sebanding dengan monster laut tingkat 5 dari Dewa Abadi, kemungkinan dia menghadapi bahaya di laut bawah tanah tingkat pertama atau kedua tidak tinggi. Kecepatannya sangat cepat dan dia memiliki kemampuan untuk menguasai suku air. Monster laut yang lebih lemah dari 9 gumpalan api ilahi tidak memiliki perlawanan sama sekali. Segera, Wang Xian membawa mereka ke tingkat kedua laut bawah tanah. Jumlah monster laut alam dewa yang dia bunuh telah mencapai lebih dari 200. Itu saja, gunakan setengah dari sumber daya untuk kultivasimu. Wang Xian memandangi mayat-mayat di perahu nelayan dan berkata kepada Yu Bingbing. Terima kasih guru.
Yu Bingbing berkata dengan penuh terima kasih tetapi disela oleh Wang Xian dengan lambaian tangannya. Berdengung, dia mengambil perahu nelayan dan terbang menuju permukaan laut. Di samping, para nelayan di atas kapal gemetar saat mereka melihat mayat monster laut negara yang saleh di atas kapal. Di antara monster laut ini, ada lebih dari 10 di antaranya dengan 8 atau 9 gumpalan api dewa. Ada juga 2 mayat monster laut di puncak alam setengah dewa. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuk seluruh desa nelayan mereka. Huala, perahu nelayan melayang ke permukaan laut, dan suara hujan deras yang menghantam permukaan laut terdengar. Pada saat ini, suara mendesak tiba-tiba datang dari depan. Suara cepat terdengar di permukaan laut. Itu sangat jelas bahkan di tengah hujan badai. Wang Xian menoleh dan melihat beberapa kapal berderap dalam kegelapan. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Sinar cahaya biru menerangi langit malam yang gelap gulita. Sebuah kapal di depan mereka meledak. Ini, oh tidak, ada bajak laut. Seorang lelaki tua menoleh dan segera mendekati geladak dengan ekspresi ngeri. Segera sesuaikan arahnya. Dia segera memerintahkan nelayan lainnya. Bajak laut. Apakah masih ada bajak laut di laut? Wang Xian bertanya pada Yu Bingbing dengan rasa ingin tahu. Beberapa guru, ada cukup banyak bajak laut di lautan seleksi alam. Mereka semua adalah orang yang melanggar hukum. Aku mendengar bahwa beberapa bajak laut adalah orang-orang dari planet lain yang dicari. Mereka bersembunyi di laut bawah tanah. Dikatakan bahwa bajak laut yang kuat juga merupakan eksistensi tertinggi di antara para master abadi. Yu Bingbing membalas Wang Xian. Kalau begitu para perompak ini menjadi sedikit sombong. Wang Xian membuka mata naganya dari Yin Yang dan 5 elemen dan menyapu mereka ke depan. Tiba-tiba, dia terkesiap terkejut. Matanya berkedip saat dia menatap seorang lelaki tua di geladak di depannya. Pria tua itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia memegang lubang gelap di tangannya. Rambutnya jarang dan dia tampak sedikit menakutkan. Level penguasa abadi harus dari atribut kegelapan. Sempurna. Wang Xian mengangkat alisnya dan melambaikan tangannya. Kapal yang berbalik arah langsung diubah arah olehnya dan terbang menuju kapal perompak. Tuan, beberapa perompak sangat kuat dan mereka sangat licik. Orang tua itu segera mengingatkan Wang Xian. Tidak apa-apa. Wang Xian tidak keberatan. Dia ingin mencoba sesuatu. Sebelum dia sempat mendekat, jeritan kesakitan terdengar dari perahu nelayan yang dikejar. Tatapan Wang Xian terkunci ke kapal bajak laut. Berdengung, Wang Xian mengeluarkan batu kilangan 5 elemen dan melemparkannya ke depan. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, seluruh ruang mengalami perubahan yang mengerikan. Radius lebih dari 1000 km diselimuti oleh kengerian yang luar biasa. Lubang hitam muncul di area ini dengan kacau. Ratusan lubang hitam muncul dari udara tipis, menyebabkan seluruh area menjadi sangat kacau. Apa ini? Ini buruk. Di tempat di depan mereka, ekspresi sesepuh bajak laut yang berdiri di geladak berubah drastis. Dia menatap ruang sekitarnya dengan wajah penuh ketakutan. Itu formasi. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Bos, apa yang terjadi? Pada saat ini, wajah semua orang menunjukkan ekspresi yang sangat menakutkan. Langit tiba-tiba berubah drastis. Ratusan lubang hitam mengoyak ruang di sekitarnya, seolah-olah mereka ingin mengobrak-abrik semuanya. Energi di sekitarnya sangat kacau. Daerah ini sangat menakutkan. Semua orang, termasuk kelompok perompak, juga sangat ketakutan. Ini adalah kekuatan formasi, tapi formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Bingbing, bagaimana gurumu bisa begitu kuat? Ini. Seorang pria parubaya mau tidak mau berjalan ke arah Yu Bingbing. Dia melihat sekelilingnya dengan sedikit gemetar saat dia bertanya dengan kaget. Paman ketiga, aku juga tidak tahu. Aku baru saja memasuki Akademi Langit yang misterius, tapi gurunya tidak boleh sederhana. Yu Bingbing juga melihat sekelilingnya dengan kaget. Dia telah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu menakutkan. Guyuran. Perahu nelayan bergerak maju. 2 perahu nelayan yang dikejar oleh Wang Xian mengelak ke samping dengan ngeri. Mereka memandang Wang Xian yang berdiri dengan bangga di geladak. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Seorang ahli di tingkat penguasa abadi. Sebuah suara serak terdengar. Di kapal bajak laut, seorang lelaki tua melayang perlahan di udara, menatap Wang Xian dengan dingin. Dia tidak takut dengan pemandangan menakutkan di sekitarnya. Selama dia waspada, dia bisa melarikan diri kapan saja. Bajak laut. Wang Xian menatap lelaki tua yang melayang di udara,
memancarkan kekuatan gelap yang menakutkan. Dia mengangkat alisnya. Keke, izinkan aku memberimu nasihat. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau tidak kamu akan membayar mahal. Pria tua itu menatap Wang Xian dengan dingin saat dia berbicara. Semburan darah mengalir menuju Wang Xian. Mendesis. Di perahu nelayan, Yu Bingbing dan yang lainnya merasakan aura yang menakutkan ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Sampah. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan jijik. Mereka melambaikan tangan dan rantai abu-abu langsung melilit lelaki tua itu. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata menghina Wang Xian, kemarahan muncul di wajahnya. Hualala. Namun, di saat berikutnya, kemarahan di wajahnya dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Rantai abu-abu itu langsung tiba di depannya. Ekspresinya berubah drastis. Kerangka di tangannya mengeluarkan cahaya hitam yang menakutkan. Cahaya hitam mendarat di atasnya, tapi tidak ada jejaknya. Berlari. Dalam sekejap, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia tak terkalahkan, dan pihak lain jauh lebih kuat dari dia. Weng, hatinya tergerak, dan dia ingin kembali ke kerajaan ilahi yang kekal. Sosoknya mulai berubah menjadi ilusi, tetapi dia tiba-tiba menemukan dengan ngeri bahwa gelombang energi benar-benar menghalangi dia, membuatnya tidak mungkin untuk kembali ke kerajaan ilahi yang abadi. Oh tidak, itu formasi di sekitarnya. Teknik jarum macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan panik. Menabrak. Rantai itu menjebaknya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menarik lengannya dengan lembut. Tidak, formasi macam apa ini? Orang tua itu meraung pada Wang Xian karena ketakutan. Dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai. Beraninya seorang pria yang hanya menguasai dua hukum menjadi begitu sombong. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Biarkan aku pergi. Pria tua yang ganas dan menakutkan itu berteriak ketakutan. Berdengung. Penangkap jiwa. Wang Xian mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan penangkap jiwa ke arahnya. Ah! Jeritan menyakitkan keluar dari mulut lelaki tua itu. Wang Xian mencabut kekuatan penangkapan jiwanya. Panggil kerajaan abadimu. Wang Xian berkata kepada lelaki tua yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Hah! Melihat lelaki tua itu dalam keadaan linglung dan tidak mengatakan apa-apa, kekuatan naga di tubuhnya menutupinya. Panggil kerajaan abadimu. Wang Xian berteriak pelan. Suaranya meledak di benaknya. Panggil kerajaan abadi. Pria tua itu bergumam. Di langit di atasnya, sebuah kerajaan besar yang gelap perlahan muncul. Hehe, ini sukses. Mata Wang Xian menunjukkan sedikit kegembiraan. Metode pencegahannya mirip dengan menjinakkan monster laut. Namun, dia menggunakan kekuatan penyerap jiwa. Kekuatan penyerap jiwa tidak sepenuhnya digunakan. Itu bisa menyebabkan orang kesurupan atau bahkan menimbulkan kerusakan mental yang serius. Masih mungkin menggunakan kekuatan naga untuk menutupi beberapa tindakannya. Dalam hal ini, ada harapan untuk meningkatkan level istana naga. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia dalam suasana hati yang hebat. Di belakangnya, Yu Bingbing dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Seorang penguasa abadi yang telah menguasai dua hukum langsung terbunuh. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Langsung terbunuh. Bang! Wang Xian melambaikan tangannya dan kekuatan yang kuat mendarat di kepala tetua bajak laut. Pada saat yang sama, dia menggunakan semua kekuatan penyerap jiwanya. Berdengung. Sejumlah besar informasi memasuki pikiran Wang Xian. Dengan lambaian tangannya, dia menjaga kerajaan abadi tetua bajak laut dan mayatnya. Kemudian, dia melihat ke depan. Gemuruh. Suara guntur bisa terdengar dari langit. Sebuah sambaran petir melintas di langit dan menerangi seluruh langit. Di kapal bajak laut di depan, semua bajak laut melihat pemandangan ini dengan ngeri. Bos mereka yang berada di level penguasa abadi, benar-benar terbunuh. Ini, menabrak. Pada saat ini, suara rantai bisa terdengar. Mereka menatap mereka dengan keputusasaan di wajah mereka. Tuan, jangan bunuh kami, jangan bunuh kami. Para perompak memohon belas kasihan. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Ah! Jeritan itu sangat mendesak. Mereka datang dan pergi secepat mereka datang. Wang Xian mengeluarkan semut pencari harta karun dari sarang induk dan mengirimkan gelombang aura ke dalam pikirannya. Dengan lambaian tangannya, beberapa harta karun langsung disimpan di tasnya.
Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan mengingat 5 elemen Millstone. Lubang hitam dalam formasi menghilang. Satu persatu, lubang hitam yang dipenuhi energi kacau menghilang. Menabrak, suara hujan badai memasuki telinganya. Puluhan kilometer di depan, dua kapal yang dikejar oleh para perompak melihat pemandangan ini dengan kaget. Yu Bingbing, kamu harus kembali. Jika kamu tidak menyalakan 5 atau 6 gumpalan api dewa di masa depan, cobalah untuk tidak pergi jauh ke laut bawah tanah. Jika kamu membutuhkan sumber daya kultivasi, datang dan cari aku. Tidak perlu malu, aku bisa dengan mudah mendapatkan barang yang kamu tukarkan dengan nyawamu. Wang Xian memandang Yu Bingbing saat dia berbicara. Kemudian, dia pindah dan memasuki laut. Guru, Yu Bingbing berteriak dari belakang. Ketika dia melihat sosok Wang Xian yang menghilang, dia membuka mulutnya sedikit. Bingbing, kamu telah menemukan guru yang baik. Dia terlalu kuat. Dia membunuh bajak laut tingkat 2 dari dewa-dewa abadi dengan santai. Dia terlalu kuat. Benar, Bingbing. Guru ini sangat baik padamu. Kali ini, Tuan telah menangkap banyak monster laut untuk kami. Cukup bagi kami untuk tinggal di desa nelayan selama lebih dari 10 tahun. Bingbing, jangan ikuti kami lagi di masa depan. Berkultivasi dengan baik. Dengan bantuan Tuan itu, Bingbing, kamu mungkin bisa mencapai tingkat dewa yang kekal. Benar, benar. Bingbing mungkin bisa menjadi raja abadi pertama di desa nelayan kita di masa depan. Melihat Wang Xian pergi, para nelayan berjalan ke arah Yu Bingbing dengan semangat dan kegembiraan di wajah mereka. Guru adalah dia sangat baik. Saya juga akan berkultivasi dengan serius di masa depan. Yu Bingbing menganggukkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan. Baru saja, gurunya melambaikan tangannya dengan santai dan langsung mengubah domain spasial dalam radius ribuan kilometer. Pembangkit tenaga tingkat penguasa abadi tingkat 2 terbunuh dengan santai. Kapan dia bisa melakukannya? Di masa depan, saya harus berlatih keras dan tidak mengecewakan guru saya dan orang-orang di desa. Yu Bingbing mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya dipenuhi dengan tekad. Wang Xian tidak keberatan membantu muridnya dengan santai dan membunuh sekelompok bajak laut dengan santai. Sebaliknya, dia mendapat banyak keuntungan dengan membunuh pemimpin bajak laut itu. Bajak laut dari tingkat kedua penguasa abadi, kerajaan kegelapan abadi. Saat ini, Istana Naga telah melahap atribut kerajaan ilahi dari api, petir, bumi, dan kegelapan. Itu masih kekurangan 5 atribut logam, kayu, air, angin, dan cahaya. Setelah melahap 5 atribut ini, Istana Naga akan bisa naik level. Pada saat itu, bahkan jika dia dalam bahaya, dia akan dapat langsung kembali ke Istana Naga. Mayat Master Dewa Abadi tingkat 2 ini akan dapat meningkatkan jumlah Master di Istana Naga. Saat aku mencapai level Master Dewa Abadi dan saat level Istana Naga meningkat, aku bisa mengirim murid dari Istana Naga berakhir. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Lagi pula, laut bawah tanah ini adalah tempat yang bagus untuk Istana Naga untuk naik level. Kenangan bajak laut tua itu menarik. Lupakan saja, bajak laut dalam ingatanku tidak lemah. Aku tidak bisa menyinggung mereka untuk saat ini. Wang Xian mengingat kembali informasi yang dia peroleh dari bajak laut tua itu. Di bagian tertentu dari laut bawah tanah, ada tempat berkumpulnya para perompak. Itu terletak di bagian terdalam dari laut bawah tanah. Ada lebih dari 10.000 perompak berkumpul di sana. Yang terkuat di antara mereka telah menguasai 9 hukum. Ada beberapa ratus dari mereka di level penguasa abadi. Bisa dikatakan sarang bajak laut. Pihak lain terlalu kuat. Bahkan Wang Xian tidak berani pergi ke sana untuk memburu kelompok perompak itu. Selain informasi tersebut, ia juga memperoleh informasi yang sangat berguna baginya saat ini. Ada sejumlah besar makhluk setingkat penguasa abadi di laut yang sangat dingin. Serigala langit utara yang melolong, beruang es peledak, paus laut dalam bawah tanah, dan seterusnya. Di antara mereka, serigala langit utara yang melolong dan beruang es yang meledak tidak memiliki level yang sangat tinggi. Mereka berada di bawah level 3 atau 4 dari level penguasa abadi. Paus laut dalam bawah tanah relatif lebih kuat. Makhluk semacam ini sangat besar dan levelnya sangat tinggi. Itu bahkan bisa mencapai level 7 atau level 8 dari level penguasa abadi. Yang terbaik adalah segera melarikan diri jika seseorang menemukan keberadaan seperti itu. Laut yang sangat dingin adalah tempat persembunyian bajak laut tua ini ketika dia tidak tahu di mana para perompak berkumpul. Dia telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Lautan yang sangat dingin agak jauh dari sini. Jika aku terbang ke sana, aku akan membutuhkan setidaknya 1 hari penuh. Namun,
Bajak laut tua ini tahu lebih banyak tentang laut yang sangat dingin. Itu jauh lebih baik daripada mencoba keberuntunganku di area ini. Wang Xian ragu sejenak dan memutuskan untuk pergi dan melihatnya. Di area ini, dia benar-benar buta. Dia hanya bisa pergi jauh ke laut bawah tanah. Jika dia beruntung, dia bisa menangkap beberapa monster laut yang kuat. Jika dia tidak beruntung, dia harus membuang-buang waktunya. Terakhir kali dia bisa menangkap begitu banyak monster laut dari penguasa kuda dengan begitu mudah adalah karena dia beruntung. Banyak monster laut tingkat penguasa abadi akan menempatkan kerajaan abadi mereka di bagian terdalam laut, yang juga merupakan bagian terdalam. Disitulah semua jenis monster laut tingkat penguasa abadi berkumpul. Dan tempat itu juga sangat berbahaya. Bahkan jika Wang Xian memiliki formasi untuk menjebak monster laut tingkat penguasa abadi, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menangkap lebih banyak monster laut tingkat penguasa abadi. Namun, wilayah laut yang sangat dingin berbeda. Itu ditutupi oleh gletser. Ketebalan lapisan es bisa mencapai kedalaman 2 hingga 3 lapis di beberapa tempat. Apalagi karena cuaca yang sangat dingin, beberapa monster laut tidak menyukai lingkungan di sana. Oleh karena itu, ada lebih sedikit jenis monster laut di sana. Karena Wang Xian telah mengambil keputusan, dia terbang langsung menuju wilayah laut yang sangat dingin. Wilayah laut yang sangat dingin terletak di utara. Itu juga dikenal sebagai wilayah utara yang sangat dingin. Terbang di langit, Wang Xian menggunakan kecepatan dan teleportasi tercepatnya untuk maju menuju wilayah utara kutub utara. Sehari kemudian, Wang Xian merasakan perubahan suhu di sekitarnya. Angin dingin menggigit dingin. Untuk bisa membuatnya merasakan angin dingin yang menggigit, orang bisa membayangkan suhu di sini. Setidaknya beberapa ribu derajat di bawah nol, atau bahkan puluhan ribu derajat. Permukaan laut di bawahnya menghilang. Apa yang memasuki matanya adalah hamparan tanah putih yang luas. Ini tentu saja bukan daratan, tapi permukaan laut yang membeku. Beberapa monster laut bisa dilihat di permukaan laut. Beberapa berburu, dan beberapa berjalan santai. Wilayah utara Arktik. Wang Xian memandangi dunia es dan es ini dengan kilatan di matanya. Di dunia es dan es ini, tidak banyak monster laut. Namun, dibandingkan dengan tempat lain, mereka jauh lebih kuat. Dengan pengalaman tetua bajak laut itu, aku seperti ikan di air di sini. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mendarat di permukaan es. Berdengung. Berdiri di atas es, Wang Xian segera mengaktifkan mata naga 5 elemen yin yang dan mengamati sekelilingnya dengan dingin. Saat dia berjalan di atas es, suara retakan bisa terdengar. Angin utara bersiul dan sangat dingin. Ketika angin yang menusuk tulang mendarat di tubuhnya, bahkan yang lemah pun akan gemetar ketakutan. Ketebalan es adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dideteksi oleh Wang Xian. Dia berjalan di atas es dengan tenang dan mengamati area di depannya. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Wang Xian tiba-tiba berhenti berjalan di permukaan es. Retakan, retakan, retakan. Pada saat ini, permukaan es tiba-tiba terbuka. Cakar yang sedingin es datang langsung ke arahnya. Udang kecil. Wang Xian tidak terkejut dengan serangan dari bawah. Senyum muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, dia langsung berubah menjadi cakar naga dan menangkap monster laut di bawah. Udang es batu adalah monster laut dengan 9 gumpalan api suci. Itu memiliki kekuatan penetrasi dan pembekuan yang menakutkan. Informasi tentang monster laut ini muncul di benak Wang Xian. Tubuhnya gemetar dan dia segera mulai menjinakkannya. Bang-bang. Lebih dari 10 menit kemudian, udang batu es mengeluarkan suara tabrakan. Wang Xian tersenyum. Pergilah, bawa aku ke sarangmu. Wang Xian memesan udang es batu. Bang, bang. Udang batu es membuat suara renyah dan mengangguk hormat pada Wang Xian. Di samping, di bawah lapisan es, ada pintu masuk gua. Pintu masuk gua lebarnya 5 meter dan ukurannya kira-kira sama dengan udang batu es. Wilayah Arktik Utara adalah tempat yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya sehingga 5 hingga 6 gumpalan ahli negara yang saleh tidak dapat bertahan di sini. Itu seperti permukaan es. Kelihatannya sangat aman, tapi nyatanya, mungkin ada monster laut yang menunggu kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Monster laut di wilayah utara yang sangat dingin sebagian besar berwarna putih, seputih salju, dan seputih es. Mereka tersembunyi di lapisan es dan tidak bergerak sama sekali. Suhu mereka hampir sama dengan lapisan es. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk menemukannya. Begitu mereka disergap, mereka mungkin akan menjadi makanan monster laut. Wang Xian memiliki pengalaman bajak laut dan memiliki mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen.
Sangat sulit baginya untuk melancarkan serangan diam-diam padanya. Kecuali dia adalah seorang ahli di tingkat penguasa abadi. Namun, dengan pengalaman bajak laut, Wang Xian mampu menghindari bahaya. Dalam keadaan normal, udang batu es ini tidak akan ada sendirian. Selain paus laut dalam dan monster laut individu, hanya ada sedikit monster laut yang hidup sendirian di sini. Wang Xian mengikuti retakan di bawah lapisan es. Sekilas, itu tampak seperti labirin bawah tanah. Udang batu es memimpin jalan dan berjalan beberapa kilometer. Kemudian, sebuah lorong muncul di sebelah kiri dan mereka terus berjalan ke arah kiri. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, mereka memasuki lapisan es yang dalamnya sekitar puluhan ribu meter. Kemudian, sebuah aula besar muncul. Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa aula besar dipenuhi sarang. Ini semua adalah kerajaan ilahi dari udang batu es. Kerajaan ilahi ini terbuat dari sejenis batu es dan memancarkan cahaya sedingin es. Tidak buruk, tidak buruk. Total ada lebih dari 30 sarang. Meskipun mereka hanya udang batu es dengan 9 gumpalan api dewa, mereka masih merupakan penghasilan yang layak. Mata Wang Xian berbinar. Sepertinya dia datang ke tempat yang tepat. Dia bergerak dan aura naga yang menakutkan menutupi seluruh area. Rantai memasuki sarang satu demi satu. Bang, bang, bang. Suara tabrakan terus-menerus terdengar. Segera, seluruh udang batu es ditangkap sekaligus. Wang Xian menyimpan semua udang batu es ke dalam sarang induknya dan melihat sekeliling. Sarang lebih dari 30 udang batu es terletak di lapisan es ini. Sarang monster laut lainnya juga terletak di lapisan es ini. Bahkan banyak sarang tingkat penguasa abadi juga terletak di lapisan es ini. Sangat aman menempatkan sarang di lapisan es ini. Seluruh wilayah utara kutub utara sangat besar, dan ada banyak jenis monster laut yang terkandung di dalamnya. Tidak ada yang berani datang ke sini dan menggali lapisan es dengan sembrono untuk mencari monster laut. Jika mereka menemukan keberadaan yang kuat, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Wang Xian memiliki mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen, dia tidak berani melakukan perjalanan melalui lapisan es dengan sembrono. Bepergian ke sini akan menyebabkan keributan dan mengingatkan monster laut di sekitarnya. Mengikuti jalan yang dia ambil untuk kembali ke permukaan es, Wang Xian mengamati sekelilingnya dan terus berjalan di atasnya. Setelah berjalan sekitar puluhan kilometer, Wang Xian kembali diserang oleh monster laut di bawah es. Wang Xian dengan mudah menguasai 8 gumpalan monster laut tingkat api ilahi. Setelah itu, Wang Xian memerintahkan mereka untuk memasuki sarang. Itu adalah panen bagus lainnya. Metode ini memang lumayan. Dalam 5 hari, aku berhasil memanen lebih dari 1000 monster laut. Wang Xian keluar dari gua di lapisan es dengan senyuman di wajahnya. Dia telah berjalan tanpa tujuan di atas es selama beberapa hari terakhir. Panennya memang tidak murah. Meskipun tidak ada monster laut tingkat penguasa abadi, dia telah memperoleh lebih dari 1000 monster laut dengan 7 hingga 8 gumpalan api ilahi. Namun, dengan begitu banyak monster laut, tidak semuanya cocok untuk menjadi hewan peliharaan. Beberapa monster laut tidak mudah dijual bahkan jika mereka dijinakkan dengan baik. Itu tidak cocok. Ambil es batu udang misalnya. Mereka lebih cocok untuk bertahan hidup di wilayah utara yang sangat dingin. Jika mereka pergi ke tempat lain, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Aku akan tinggal di sana selama beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari, aku akan menuju ke area di bawah lapisan es. Wang Xian berpikir sendiri sambil terus berjalan ke depan. Ketika dia melihat gunung es yang menonjol di depannya, tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang. Saat Wang Xian mendarat di gunung es, dia melihat ke depan dengan ekspresi takjub. Serigala langit melolong utara, matanya sedikit melebar saat dia menatap lurus ke depan. Tidak, itu bukan serigala langit yang melolong utara. Serigala langit melolong utara berada pada level penguasa abadi. Ini adalah serigala ekspedisi utara di puncak negara ketuhanan. Wang Xian membungkukkan tubuhnya sedikit dan menatap kawanan serigala ratusan kilometer di depan. Ada beberapa ribu kawanan serigala. Mereka memiliki tubuh seputih salju dan berukuran 5 meter. Mereka memiliki mata sedingin es. Paket serigala ini sebanding dengan lusinan Lord Si Monster level 1 yang abadi. Wang Xian bergumam, lebih banyak semut yang bisa membunuh seekor gajah. Bukannya yang lemah tidak bisa mengalahkan yang kuat. Lebih dari 100 ahli di puncak keadaan saleh bisa melawan satu tingkat satu Tuhan yang kekal. Jika bukan karena tahap yang dibesar-besarkan ini, 30 hingga 40 peringkat satu dewa-dewa abadi akan mampu melawan atau bahkan membunuh peringkat 2 dewa-dewa abadi.
Lebih dari 1000 peringkat 1 dewa-dewa abadi bisa membunuh peringkat 3 dewa-dewa abadi. Sebagai contoh, para penguasa puncak God Realm Eternal God akan membutuhkan banyak orang lemah untuk dilawan. Setidaknya ada 3 hingga 4000 serigala di depan mereka. Bahkan dewa-dewa abadi peringkat 2 harus berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan mereka. Paling tidak, dia membutuhkan setidaknya selusin penguasa abadi level 1 untuk berani memprovokasi mereka. Membunuh gerombolan serigala ini lebih menguntungkan daripada yang aku peroleh beberapa hari yang lalu. Selain itu, dengan begitu banyak serigala ekspedisi utara yang dijinakkan dan dijual, mereka pasti akan populer. Wang Xian menyipitkan matanya. Matanya berbinar. Serigala adalah makhluk yang sangat bersatu. Namun, jika aku menyerang ke depan, 3 hingga 4000 serigala es ini pasti tidak akan berani menerima tantangan. Lagi pula, mereka jauh lebih kuat dariku. Jika aku menyerang ke depan, gerombolan serigala es ini seharusnya bisa melarikan diri. Ini adalah permukaan es. Jika mereka menyelam ke dalam lapisan es dengan sekuat tenaga, aku bahkan mungkin tidak bisa menangkap setengahnya dari mereka. Wang Xian menatap gerombolan serigala es di depannya saat dia menghitung di dalam hatinya. Ini bukan padang rumput. Jika dia bertemu dengan serigala ini, Wang Xian akan segera bergegas. Bahkan jika pihak lain ingin kabur, mereka tidak akan bisa kabur. Namun, ini berbeda. Begitu Wang Xian kuat sampai batas tertentu, serigala es tidak akan bodoh. Mereka akan segera melarikan diri. Di wilayah utara kutub utara, jika monster laut ingin melarikan diri, mereka harus menyelam ke dalam lapisan es. Jika 3 hingga 4000 serigala es menyelam ke lapisan es pada saat yang sama, akan dianggap baik jika Wang Xian dapat menangkap setengah dari mereka. Saya harus mengatur formasi terlebih dahulu. Aku tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Wang Xian berpikir sendiri. Tidak mudah baginya untuk menghadapi sekawanan serigala. Ada 3 hingga 4000 serigala es di puncak kondisi dewa. Dia tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri. Formasi tersebut tidak hanya perlu menutup keempat sisinya tetapi juga lapisan es saat jaraknya lebih dari 100 km. Wang Xian menghitung dalam benaknya saat dia mengingat kembali fungsi dari setiap formasi. Mengaum, 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 mengaum. Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dari gerombolan serigala di depannya. Wang Xian sedikit tercengang saat dia melihat ke atas dengan wajah penuh keheranan. Sekelompok hewan. Hari ini, aku akan menggunakan teknik pertarunganku yang tak terkalahkan untuk meredam seni dewaku. Aku akan bertarung selama 3 hari 3 malam. Sebuah suara penuh kesombongan tiba-tiba terdengar. Di belakang kawanan serigala, sesosok tubuh menyerbu ke dalam kawanan serigala. Sosok itu berpakaian putih dan rambutnya yang panjang tersebar di belakangnya. Dia memegang pedang panjang perak putih di tangannya. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin dan wajahnya dipenuhi kesombongan. Dia memancarkan aura dewa abadi. Seorang pria muda yang telah mencapai alam dewa abadi dan memahami hukum pasti bisa disebut anak manja yang tiada taranya. Tuan abadi tingkat 1 berani menyerbu ke dalam kawanan serigala. Dia benar-benar punya nyali. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Menggunakan serigala es sebagai batu ujiannya, meskipun dewa-dewa abadi dapat melarikan diri dalam sekejap, dia tidak akan dapat mencapai efek ujian jika dia tidak bertarung. Dilihat dari sikap pemuda itu, jelas bahwa dia tidak akan melarikan diri setelah pertarungan biasa. Awuwo, ketika 3 hingga 4000 serigala es melihat bahwa seseorang benar-benar berani menyerang mereka, mereka mengungkapkan ekspresi marah. Mereka segera mengelilinginya serempak, wajah mereka dipenuhi es saat mereka menatapnya dengan dingin. Seluruh kawanan serigala tidak takut pada dewa-dewa yang memegang satu hukum. Hahaha, segerombolan monster. Mereka masih ingin mengepungku dan menyerangku dengan teknik bertarung yang tak terkalahkan. Ambil ini. Ketika pemuda itu melihat bahwa dia dikepung, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Longsword perak putih di tangannya terayun ke segala arah. Hua hua hua, seluruh pedang panjang berwarna perak putih itu seperti es. Satu demi satu, pedang es ditembakkan ke segala arah. Ao ao ao, kawanan serigala es yang mengelilingi pemuda itu langsung menerkam ke depan. Peng peng peng, ratusan serigala es menerkam ke depan dan menggigit pedang es satu persatu. Suara tabrakan terdengar, serangan pemuda itu langsung dinetralkan oleh ratusan serigala utara. Serigala ekspedisi es sudah berada di puncak alam dewa. Beberapa ratus dari mereka akan mampu menangkis dewa abadi peringkat 1. Namun, setelah beberapa ratus serigala ekspedisi es menerobos serangan pemuda itu, mereka tidak melanjutkan serangan.
Beberapa ratus serigala ekspedisi es langsung menyerbu dari belakang dan menyerang. Hal yang licik, aku, tak terkalahkan dalam teknik pertempuranku, telah tak terkalahkan selama beberapa ratus tahun. Aku telah menekan semua orang dari generasiku. Hanya dengan kalian sekelompok binatang buas, kalian masih ingin bergiliran melawanku. Tak terkalahkan dalam teknik bertarungnya memiliki ekspresi jelek di wajahnya ketika dia melihat betapa liciknya serigala es itu. Namun, dia masih berteriak dengan angkuh dan sombong. Bocah ini sedikit narsis. Kenapa dia berbicara begitu banyak omong kosong ketika dia bertarung melawan sekawanan serigala? Wang Xian berdiri di atas gunung es dan menonton dengan acuh tak acuh. Dia sedikit terdiam ketika mendengar teknik bertarungnya yang tak terkalahkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Serigala es tidak cemburu. Beberapa ratus serigala es menerkamnya dengan aura yang menakutkan. Dalam radius beberapa ribu kilometer, Frost menutupi area tersebut. Tak terkalahkan dalam teknik pertempuran terletak di tengah area. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Menabrak. Pada saat ini, jubah putih di tubuhnya mengeluarkan aliran embun beku. Frost mengelilinginya. Panah es yang dilepaskan oleh serigala es mendarat di panah es. Bahkan jika mereka tidak terhalang olehnya, mereka terhalang oleh embun beku di sekitarnya. Sedikit kejutan melintas di mata Wang Xian saat dia melihat ke atas. Bang, bang, bang. Pada saat berikutnya, Wang Xian melihat cakar naga yang tajam dari serigala es mendarat di depan teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Namun, mereka dengan mudah terhalang oleh embun beku di sekitarnya. Bajingan, pergilah ke neraka. Setelah serangannya diblokir, tak terkalahkan dalam teknik pertempuran mengungkapkan ekspresi dingin. Longsword perak putih di tangannya menembus serigala es. Pedang itu langsung menembus serigala pemecah es. Auman mengaum. Serigala pemecah es itu sangat ganas. Sebelum mati, ia menerkam ke arah teknik pertempuran yang tak terkalahkan. Auman mengaum. Di sekitarnya, lebih dari 10 serigala pemecah es menerkam ke arahnya seolah-olah mereka mempertaruhkan hidup mereka. Brengsek. Ekspresi teknik pertempuran yang tak terkalahkan tidak sedap dipandang. Dia melambaikan pedang panjang berwarna perak putih di tangannya. Ribuan mil segel es. Satu demi satu, embun beku yang sangat mengerikan jatuh ke tubuh selusin serigala es, langsung membekukan mereka. Ao. Namun, dalam waktu kurang dari setengah detik, selusin serigala es di belakangnya terus menerkam. Peng peng peng. Satu demi satu, cakar mereka mendarat di depan teknik pertempuran yang tak tertandingi, tetapi mereka semua dengan mudah terhalang oleh embun beku di sekitarnya. Hanya dengan sekelompok binatang buas, kamu masih ingin menyakitiku. Mati. Tak terkalahkan terus mengaum. Dia mengayunkan pedang panjang berwarna perak putih dan langsung membunuh lebih dari selusin serigala es. Wajah Wang Xian menjadi hitam saat melihat adegan ini. Demon, pakaian putih di tubuh orang ini adalah harta pertahanan yang kuat. Serigala es tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali. Mengasah seni ketuhanannya, dia bahkan curang ketika dia menghadapi serigala ekspedisi utara yang berada di puncak negara ketuhanan. Wang Xian melihat ke depan dan ekspresinya tidak terlalu bagus. Orang ini terlalu berkulit tebal. Dia bahkan menggunakan harta pertahanan yang begitu kuat ketika dia menghadapi seseorang yang lebih lemah darinya. Yang terpenting, orang ini berteriak sambil bertarung. Ini tidak akan berhasil. Jika aku membiarkan dia terus membunuh seperti ini, setidaknya ratusan atau bahkan ribuan serigala ekspedisi es akan mati. Wang Xian berpikir sendiri dengan ekspresi gelap. Dia tidak ragu sama sekali. Sekarang serigala es tertarik padanya, akan lebih mudah baginya untuk membuat formasi. Setelah formasi diatur, semua serigala es akan menjadi miliknya. Sosok Wang Xian perlahan berubah menjadi ilusi saat dia mendekati posisi di depannya. Sekarang dia telah menggunakan teknik penyembunyiannya, bahkan mereka yang lebih kuat darinya tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, begitu dia membuat formasi, dia akan segera ditemukan. Berdengung. Ketika Wang Xian tiba di posisi 50 km di mana paket serigala es bertarung melawan teknik pertempuran yang tak terkalahkan, dia melambaikan tangannya dan membentuk formasi di permukaan es. Formasi di atas tanah. 2270.